wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para bapak, para ibu, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah dapat mengikuti puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kajian tentang akhlak dalam bermasyarakat menurut tuntunan agama Islam, yaitu tentang bagaimana bertamu dan menerima tamu. Di dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kebiasaan kita untuk saling mengunjungi. Kita yang berkunjung kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, atau kita yang menerima kunjungan dari saudara-saudara dan teman-teman kita. Nah, agar di dalam saling kunjung mengunjungi itu mendapatkan faedah atau dampak positif dari kunjungan kita, maka Islam memberikan tuntunan bagaimana cara bertamu dan menerima tamu yang baik. Bertamu, sebelum kita memasuki rumah seseorang, hendaklah kita sebagai tamu terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Quran surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kamu memasuki buyutan, rumah, ghaira buyutikum, yang bukan rumahmu, hatta tasta'nisu, sehingga kamu meminta izin, wa tusallimu, dan memberikan salam, ala ahliha, kepada penghuninya. Dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagimu, la'allakum tadhakkarun, supaya kamu mengingat. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, manakah yang lebih didahulukan, meminta izin atau mengucapkan salam? Apabila kita lihat redaksinya, maka meminta izin adalah didahulukan daripada mengucapkan salam.
Ini adalah pendapat ulama-ulama. Tetapi pendapat kebanyakan ahli fikih sebaliknya, mereka berargumentasi berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abdiddar. Mereka mengatakan bahwa salam dahulu baru meminta izin, atau assalam qoblal kalam. Sementara itu, ada ulama-ulama yang mengkompromikan dua pendapat di atas dengan menyatakan bahwa apabila tamu melihat salah seorang dari penghuni rumah, maka ia mengucapkan salam terlebih dahulu. Tetapi bila tidak ada siapa-siapa yang terlihat, hendaklah ia meminta izin terlebih dahulu. Meminta izin bisa dengan kata-kata, bisa pula dengan ketukan pintu, atau tekan tombol bel, atau cara-cara lain yang dikenal baik oleh masyarakat setempat. Bahkan salam itu sendiri bisa juga dianggap sekaligus sebagai permohonan izin. Menurut Rasulullah SAW, meminta izin maksimal boleh dilakukan 3 kali. Apabila tidak ada jawaban, seyogyanya yang akan bertamu kembali pulang. Jangan sekali-kali masuk rumah orang lain tanpa izin, karena di samping tidak menyenangkan, bahkan mengganggu tuan rumah, juga dapat berakibat negatif kepada tamu itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji. Rawahul Bukhari Muslim. Jika seseorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa meminta izin maksimal 3 kali? Karena ketukan pertama sebagai pemberitahuan kepada tuan rumah akan kedatangan tamu. Ketukan kedua memberikan kesempatan kepada penghuni rumah untuk bersiap-siap atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Boleh jadi tuan rumah masih belum berpakaian rapi. Boleh jadi meja kursi masih ada belum yang rapi. Atau ada hal-hal yang perlu diatur. Ketukan ketiga diharapkan penghuni rumah sudah berjalan menuju pintu. Setelah ketukan ketiga tetap tidak ada yang membukakan pintu, ada kemungkinan tidak ada orang di rumah itu, atau penghuni rumah tidak bersedia menerima tamu. Tamu tidak boleh mendesakkan keinginannya untuk bertamu setelah ketukan ketiga, karena hal tersebut akan mengganggu tuan rumah. Setiap orang diberi hak privasi di rumahnya masing-masing. Tidak boleh seorang pun boleh mengganggunya. Tuan rumah sekalipun dianjurkan untuk menerima dan memuliakan tamu, tapi tetap punya hak untuk menolak kedatangan tamu kalau memang dia tidak dalam suasana siap dikunjungi. Menurut ungkapan Al-Quran, tidak memaksa masuk pada saat tidak ada orang di rumah atau ditolak oleh tuan rumah lebih bersih bagi tamu itu sendiri. Artinya lebih menjaga nama baiknya dan kehormatan dirinya. Artinya kalau dia mendesak terus untuk bertamu, dia akan dinilai kurang memiliki akhlak. Apabila dia masuk padahal tidak ada orang di rumah,
bisa-bisa dia dituduh bermaksud mencuri. Kedua-duanya merugikan nama baiknya. Allah berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Quran surat An-Nur ayat 28. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di samping meminta izin dan mengucapkan salam, hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu adalah sebagai berikut. Jangan bertamu sembarang waktu. Bertamulah pada saat yang tepat. Saat mana tuan rumah diperkirakan tidak akan terganggu. Misalnya, jangan bertamu waktu istirahat atau waktu tidur. Yang kedua, kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Misalnya memeriksa ruangan dan perabotan rumah, memasuki ruangan-ruangan pribadi tanpa izin, atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam rumah tanpa izin penghuni rumah. Diizinkan masuk rumah tidak berarti diizinkan segala-galanya. Yang keempat, kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang yang puasa sunnah, sebaiknya membukai puasanya untuk menghormati jamuan. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kelima, hendaklah pamit waktu pulang. Meninggalkan rumah tanpa pamit, di samping tidak terpuji, juga mengundang fitnah. Tentang meminta izin dengan cara mengetuk atau mengucapkan salam, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketukan pertama adalah pemberitahuan, ketukan kedua adalah agar penghuni rumah bersiap-siap, ketukan ketiga adalah diharapkan penghuni rumah menuju pintu, atau salam pertama, kedua, ketiga. Hendaknya sebaiknya ada jeda. Jadi misalnya ketukan bersama, tok tok tok, lalu berhenti dulu ya, barang setengah menit. Setengah menit, kemudian kok belum ada yang keluar, tok tok tok, tunggu setengah menit lagi. Kemudian baru setelah 3 kali tidak ada jawaban, sebaiknya kita pulang. Demikian juga sama, salam pertama, setengah kemudian baru salam kedua, atau setengah menit kemudian baru salam ketiga. Inilah cara atau tata cara bertamu menurut tuntunan agama Islam. Hendaknya kita sebagai umat Islam itu mematuhi, memahami. Jangan sampai kita masuk rumah orang tanpa izin. Sebab ini akan membahayakan bagi diri kita. Kalau kebetulan terjadi misalnya ada barang hilang, bisa jadi kita yang dituduh mengambil. Ini.
Ini tentang bertamu. Sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam menerima tamu? Menerima dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial, mereka adalah salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sifat memuliakan tamu itu dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya. Atau kita sering mendengar di dalam adat kebiasaan Jawa yaitu gupoh, aruh, lungguh, suguh. Nah, ini sesuai sekali dengan ajaran agama Islam di dalam memuliakan tamu. Kalau tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari terserah pada tuan rumah untuk tetap menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-diyafatu salah satu ayamin wajaniyatuhu yaumun walailatun waman anfaqa alaihi ba'da dzalika fahuwa shadaqatun wala yakhillu lahu ayas wiya ngindahu hatta yukhrijahu. Menjamu tamu itu hanya 3 hari. Jaizahnya sehari semalam. Apa yang dibelanjakan untuk tamu di atas 3 hari adalah sedekah. Dan tidak boleh bagi tamu tetap menginap lebih dari 3 hari. Karena hal itu akan memberatkan tuan rumah. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan yang istimewa dari hidangan yang biasa dimakan tuan rumah sehari-hari. Sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari. Sedangkan menurut Ibnu Asir, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memberi bekal kepada tamu untuk perjalanan sehari semalam. Dalam konteks perjalanan di padang pasir, diperlukan bekal minimal untuk sehari semalam sampai bertemu dengan tempat persinggahan yang berikutnya.
Kedua pemahaman di atas dapat dikompromikan dengan melakukan kedua-duanya. Apabila memang tamunya membutuhkan bekal untuk melanjutkan perjalanan, tapi bagaimanapun bentuknya, substansinya tetap sama, yaitu anjuran untuk memuliakan tamu sedemikian rupa. Saudara-saudara sekalian, pemerhati pengajian pada sore hari ini, memang kadang-kadang di saat-saat keadaan seperti ini, kita itu serba repot. Kita mendengar bahwa ada orang bertamu, kita izinkan menginap, kemudian ternyata dia orang jahat. Sehingga dalam menginap itu dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu keluarga kita. Karena itu, kalau seandainya kita mampu, alangkah baiknya seandainya kita mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari rumah kita. Artinya ada pintu keluar yang tidak menuju ke rumah kita atau tertutup tidak bisa menuju ke rumah kita. Di tempat itulah kita inapkan orang yang menginap itu. Ini apabila yang menginap itu orang yang belum kita kenal. Tetapi apabila itu keluarga kita, ya ini biasanya tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah apabila yang menginap itu adalah orang lain. Nah, kalau memang itu diperlukan, maka memang sebaiknya di rumah kita ada ruangan terpisah di mana kita bisa memberikan kesempatan kepada tamu untuk lebih leluasa dan kita mendapatkan keamanan dari tamu itu, tidak tidak akan ada rasa curiga kepada tamu. Memang di saat-saat seperti ini kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan kebaikan orang Islam untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya sendiri, tetapi apabila ada benarnya itulah dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.